jiwa yang tenang. Ayatnya ya Tuhan nafsul jiwa yang tenang. Namanya bulhu tadi itu. Anten. Snack dibagi pas iftar kamu nggak kebagian, marah nggak? Nggak, itu Lailatul Qadar. Kebagian snack kecil gosong lagi, marah nggak? Nggak, itu Lailatul Qadar. Makanannya disandung kawannya, pecah piringnya, tumpah, nggak marah, berarti Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailah itu malam, Qadar itu mulia, agung. Bisa berarti sempit karena banyak malaikat datang. Bisa berarti mulia, luhur, Qadar. Yang di sini termasuk makna sempit bisa, makna mulia juga bisa. Atau ukuran malam takdir, ditakdirkan kita jadi orang baik, itu Lailatul Qadar. Maka tafsirnya adalah Allah menurunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Berarti anjala yunzilu injalan, itu langsung. Kalau kata Ibnu Abbas di bawah itu turunnya langsung itu dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah. Baitul Izzah itu Baitul Ma'mur, tempat tawafnya malaikat di langit. Atasnya Ka'bah lurus. Itu Baitul Ma'mur. Butuh semalam, sekejap, celing, Quran turun, namanya injal. Tapi kalau dari Baitul Ma'mur ke Nabi, namanya tanzil. Proses 23 tahunan. Maka malam diturunkan Al-Quran, bisa 17 Ramadan, bisa malam Lailatul Qadar, bisa 27 Ramadan. Itu berarti secara langsung. Next. Tanazzalul malaikah, malaikat turun, warruh dan Jibril fiha pada malam itu bi'idni rabbihim min kulli amr. Malaikat itu turun. Bayangkan kalau tiap malam Allah turun sepertiga mencari siapa yang istighfar, Allah ampuni, siapa yang minta, Allah kasih. Membaca Al-Quran jangan satu ayat saja. Dijelaskan di hadisnya Allah turun sepertiga malam. Berarti versi para ulama hakiki bahwasanya Lailatul Qadar itu ya tidak khusus Ramadan. Tiap malam juga bisa Lailatul Qadar. Yang penting memenuhi syarat, hatinya bersih. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itikaf 10 hari bahkan Ramadan penuh, tapi bertengkar sama tetangganya, ya bukan Lailatul Qadar. Masak yang enak, merawat anak yang sabar masuk surga, Lailatul Qadar. Berarti hubungannya bukan masalah tanda-tanda fisik, tetapi masalah pemaknaan batin. Bisa jadi tubuhnya di masjid tapi pikirannya di pasar. Itu itikaf enggak? Bisa jadi tubuhnya di masjid, perasaannya ingin mudik, ingin cepat pulang. Itu di mana itu sebenarnya? Kan begitu. Maka di situ jelaskan malaikat itu mendekati orang-orang yang baik. Gula semut mendekati gula. Enggak mungkin semut ngejar-ngejar jamu, enggak mungkin. Pahit. Kalau kecuali jamunya kasih gula. Kamu itu tidak usah repot-repot ngundang malaikat. Kamu hatinya bersih, malaikat turun di batinmu. Bajumu wangi, malaikat senang.
Coba kamu nggak mandi 3 hari, malaikat datang nggak? Malaikat maut mungkin yang datang. Kalau malaikat rahmah enggak. Malaikat rahmah suka yang wangi-wangi. Berarti malaikat turun di hati orang yang bersih, tidak negatif thinking, tidak negatif feeling, tidak dengki, tidak ujub, tidak riya. Banyak malaikat. Pacaran itu bukan malaikat, itu setan. Kalau ada orang pacaran itu bukan malaikat, didampingi setan, hawa nafsu. Malaikat suka yang baik-baik. Kalau bahasa Arabnya an-nafsu al-malakiyah, jiwa kemalaikatannya, suka zikir, suka sholat, suka baik sangka, baik rasa, itu malaikat. Tapi kalau buruk sangka, buruk rasa, itu bukan malaikat, itu setan. Istanibu katsiran minadh-dhon. Jadi malaikat turun mendekati orang-orang yang baik, terutama malaikat rahmah. Orang jahat pun didekati malaikat kalau ajalnya datang. Pasti namanya malaikat Israel. Next. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Penuh dengan damai, kedamaian. Ada yang menyebutkan taslimul malaikah. Malaikat mengucap salam pada orang yang mulia-mulia tadi. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Atau salam kita ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada malaikat, jin, manusia. Jadi malam yang sangat damai. Tidak ada pertengkaran, keresahan batin, kekecewaan, kejengkelan, hilang semua. Kayak gini, habis ngaji sandalnya hilang. Alhamdulillah, itu Lailatul Qadar tuh. Tadi malam 21 kamu berdoa, pulang-pulang sandalnya hilang. Marah enggak? Marah? Enggak? Enggak ya, karena bukan sandalmu yang hilang ya, sandal orang lain. Rupanya Lailatul Qadar itu damai dengan alam sekitarnya. Contoh, pulang panas mataharinya, alhamdulillah, vitamin D bahkan E kan panas sekali, bahkan Z ini itu bukan D lagi, itu Lailatul Qadar. Tapi kalau mencela panas bukan Lailatul Qadar. Panas banget ya, itu gak terima itu. Orang gak qanaah, hatinya protes terus, itu bukan Lailatul Qadar. Angin kencang, topan, alhamdulillah, kiriman Allah. Kata Nabi, la tasubburrih, jangan cela angin, fa innaha mursalatun, dia utusan Allah. Berarti kalau ada angin kencang kamu marah-marah, berarti bukan Lailatul Qadar. Gampang. Katanya enggak dingin banget, ketika hujan kamu enggak protes, hujan mana? Itu bukan Lailatul Qadar. Alhamdulillah hujan, alhamdulillah cerah, alhamdulillah angin. Hatinya damai dengan kejadian apapun. Orang tuanya nggak ngirim-ngirim snack, alhamdulillah, mungkin dikirim ke Palestina. Berarti hatimu Lailatul Qadar tuh. Orang tuanya lupa nggak ngirim uang, mungkin nyangka saya sudah jadi miliarder, jadinya nggak butuh duit lagi. Itu loh hati Lailatul Qadar. Salam, damai terus. Istrinya cerewet, marah-marah, suaminya bilang, alhamdulillah, istri saya nggak bisu. Loh itu Lailatul Qadar. Suaminya ngomel-ngomel, marah-marah, alhamdulillah, ini betul-betul suami yang sangat perhatian pada daku. Itu Lailatul Qadar. Kondisi kayak apa? Kayak gini, kerannya mati, alhamdulillah, memang suruh latihan tayamum. Macet, alhamdulillah, bisa dengarkan lagu-lagu cipta anak muda kita, jereng. Ada orang membersihkan mobil pakai sulak, alhamdulillah, bisa silaturahmi. Ya komentar gitu aja minta bayaran, itu bukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu
adem sebelum masuk surga. Kamu orangnya adem. Yadkhulul jannah kullu hayyin la yansal qarib. Orangnya kok ademan. Ini Lailatul Qadar ini. Walaupun siang tetap Lailatul Qadar karena orangnya sudah salam. Maka ada hadisnya dakhaltul jannah, saya masuk surga. Fa idza aksaruhum al-bulhu atau kamakal. Rata-rata ahli surga itu bulhu. Bulhu itu apa? Ada masalah apapun hatinya selamat, itu bulhu. Jemurannya jatuh, diinjek-injek kawan-kawan. Alhamdulillah, ini baju yang pijetan. Kurang apanya. Sabun baru beli, jatuh masuk WC. Memang ini jatahnya kotoran biar wangi. Samponya habis dipakai kawan. Memang saya ini suruh sedekah. Kalau nggak dipaksa sedekah begini, saya nggak sedekah. Itu loh Lailatul Qadar. Kurang apanya? Kayak gitu. Kipasnya kok nggak bisa nengok ke saya. Itu memang fokus istiqomah. Itu nggak sampai marah-marah. Oh kipas kok begitu, nggak marah. Bagus ini kipas. Oh saya nengok. Alhamdulillah. Itu kipas Lailatul Qadar. Kayak begitu. Lailatul Qadar itu gampang. Lele, depan, mambu. Berarti saya nggak kena COVID karena bau air lele kan gitu. Kalau nggak bau bahaya, kena corona. Berarti bau penting nggak? Itu tes corona. Ternyata masih bau. Berarti kawannya kentut. Alhamdulillah hidung saya masih berfungsi dan kawan saya bisa kentut, nggak perlu operasi. Operasi kentut saja 8 juta. Kawan saja mengeluarkan sekali kentut sudah 8 juta. Berarti kalau 3 kali kentut 28 juta. 10 kentut 80 juta. Berarti Mister Kentut itu kaya. Itu pikiran Lailatul Qadar. Mencret, alhamdulillah yang jualan diabet jadi kaya karena kawan-kawan pada mencret, loh memperkaya orang lain. Itu namanya Lailatul Qadar. Hatinya enggak ada negatifnya. Salam. Usaha bangkrut, alhamdulillah. Kalau bangkrut biasanya diantar Allah ke masjid dan ikut pengajian. Kalau hasil terus malah kemana-mana mengembangkan bisnisnya. Gara-gara nggak punya uang, rajin ke masjid. Enak nggak? Enak nggak? Nggak enak pak, nggak punya duit. Emang nggak enak, tapi dia paksa masuk surga. Itu pemaknaan Lailatul Qadar yang sifatnya tersirat. Maka nanti kan ada penjelasan matahari nggak terlalu menyengat, nggak ada bintang, nggak ada angin, nggak terlalu dingin. Itu ya kangelan kalau kamu dikipas terus ada angin gimana? Itu namanya pemahaman letterlek. Tapi pahami secara dalam. Oh maksudnya kalau ada hujan kita nggak protes bilang gini, hujan mana? Gitu. Orang yang protes pada hujan itu belum dapat Lailatul Qadar. Seharusnya wah kiriman Allah melimpah sampai banjir-banjir ini. Ini salah manusia ini ya, karena buang sampah sembarangan, bukan salah yang ngirim air. Karena jumlah air di dunia selalu tetap nggak berubah dan ada alirannya. Cuma ditahan manusia pakai pempes, pakai sampah, banjir. Yang salah siapa? Ayo istighfar. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataaya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wabbighni amalan. Ada kucing lahiran di sarung kita di kamar. Alhamdulillah rezeki anak kucing teko dewi. Ini untuk ngusir tikus loh coba. Itu Lailatul Qadar. Kalau saya bilang ini kucing siapa ini kok sembarangan Kucingnya jawab
kucing kamu yang kamu buang dulu. Saya pulang kok nggak disambut. Sambut dong biar dapat Lailatul Qadar. Ayamnya tetangga ke teras kita, alhamdulillah, pupuk kandang gratis. Hai ayam, mbok ngajak kawan-kawannya kalau biar jumlah pupuknya banyak, nggak sak ceretan saja, ceret lintung lagi. Ajak kawan-kawanmu kamu yang sekamar bawa sini semua. Langsung bawa datang. Semua 1, 2, 3 langsung yang punya rumah alhamdulillah. Jadi pupuk. Itu Lailatul Qadar. Gak usah bilang ini pitik siapa ini? Gak usah gitu. Pitiknya jawab pitik tetangga. Oh iya, sini saya sembelih. Setelah disembelih ngundang tetangga, Bu sini Bu makan bersama ayam. Kok repot-repot Mbak Yu beli pitik, nggak usah terima kasih, iki pitikmu. Gitu. Ini loh bagian Lailatul Qadar, mesra dengan tetangga, akrab, nggak ada masalah. Utang nggak lunas-lunas, yang penting berusaha lunas, sabar. Loh Lailatul Qadar, surga juga. Hati yang kotor itu bukan Lailatul Qadar, enggak salam. Makanya baca akhir surat Asy-Syu'ara itu. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang masuk surga itu hatinya yang bersih. Walaupun jual bakso, satpam atau jadi tukang enggak ikut iktikaf tapi hatinya bersih. Surga Lailatul Qadar juga. Iktikaf ngerepotin orang, repotin panitia, minta iftar, minta sahur, malah yang dapat Lailatul Qadar panitia yang masak. Bukan yang iktikaf. Bisa jadi tadi, jangan merasa dapat. Jadi Lailatul Qadar itu ya jangan bayangkan satu saja. Dokter iktikaf ada pasien, ya mati pasiennya itu membunuh pasien. Merawat pasien itu lebih Lailatul Qadar daripada itikafnya dokter, karena dokter tugasnya ya merawat, mengobati. Kok malah saya libur dulu ini mau itikaf dulu, ternyata pasiennya mati. Padahal menghidupkan satu manusia itu pahalanya seperti menghidupkan seluruh manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Pak Satpam, aku saiki nggak jaga, saya itikaf, banyak kehilangan pencurian. Berarti itikafnya Pak Satpam ya di pos Satpam. Lebih Lailatul Qadar daripada di masjid. Pak petani ya ke sawah daripada minta-minta. Pedagang ya ke pasar jualan, itu lebih berpahala karena wajib nyari nafkah. Oke, ini makna salam ya. Terus pernah kita bahas Lailatul Qadar itu menemukan dirinya di mana. Saya ini Tuhan bukan, kamu manusia. Berarti kasihkan Allah sifat yang mengatur, menciptakan itu milik Allah. Dipuji, disembah itu milik Allah. Senang kebaikan, keindahan, ambil, itu sifatnya malaikat, boleh diambil. Syaitania, dengki, ujub, riak, marah, buang. Bahimia, makan, minum, tidur, seksual, ambil secukupnya. Sabuiyah, agresif, menyerang, menghina orang, buang. Ini sifatnya serigala. Ubudiyah, sifatnya menghamba. Saya hambanya Allah. Ambil sebanyak-banyaknya ini ubudiyah. Pak Ustadz, saya kalau sholat tarawih nggak khusyuk Pak Ustadz, ya Allah, astagfirullah. Nah itu sudah ubudiyah itu. Pak Ustadz, saya orangnya itu nggak tahu, kalau ngapal Quran kok susah masuk ya Pak Ustadz, ya Allah, astagfirullah. Nah, itu ubudiyah itu. Pak Ustadz, saya ngapal Quran, wah lancar banget Pak Ustadz, saya memang orang pinter Pak Ustadz, dan saya ini sombong sekali Pak Ustadz. Nah itu bukan ubudiyah itu. Maka ubudiyah itu adalah menyatakan dirinya itu rendah, tawadhu. Yang haji banyak, yang umrah banyak,
yang itikaf banyak, yang sholat banyak, yang zakat banyak, yang syahadat banyak. Tapi yang tawadhu sedikit. Maka ibadah yang pesaingnya sedikit itu apa? Tawadhu. Tawadhu itu ibadah hebat, pesaingnya sedikit, cepat itu, nggak ngantri. Kalau puasa kan puasa semua ya. Tapi kalau tawadhu belum tentu semua. Itu ubudiyah. Next. Itu nanti berlaku man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa tahu Tuhan, siapa tahu dirinya, tadi ubudiyah, maka kenal Allah. Wa man arafa rabbahu arafa nafsahu. Siapa tahu Tuhan, tahu Allah, maka dia tahu dirinya. Mengkaca ke dalam sebentar. Ini Tuhan, ini jiwa Tuhan atau saya? Oh, saya ingin dipuji. Wah, bukan saya itu. Kasihkan. Loh kok marah-marah saya ini sebentar. Ini saya apa setan? Setan, kasihkan setan. Nah, itu kenal dirinya. Saya kok pelit ya? Oh, itu setan tuh. May yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Oke, kita kenal jiwa ubudiyah sekarang. Ibadah ada yang mahdhah seperti rukun Islam, ada yang ghairu mahdhah seperti aktivitas keseharian. Yang mubah boleh karena Allah, yang wajib bisa membantu tetangga, membantu orang yang membutuhkan. Yang sunnah ya bisa senyum pada orang. Meninggalkan yang makruh, meninggalkan hal-hal yang tidak baik, duduk-duduk pinggir jalan, ngobrol-ngobrol. Meninggalkan yang haram, meninggalkan zina, pacaran, khomer, membunuh, mencuri, itu semua ibadah. Ada yang tarku, yaitu tarkul makruh sama yang haram. Ada yang mengamalkan tadi, mubah, sunnah, dan wajib. Maka Lailatul Qadar ada alamat yang tersurat seperti tadi, matahari, nggak ada bintang, cerah, teduh, itu tersurat. Kalau tersiratnya batinmu itu loh tenang apa tidak gitu. Buktinya yang masuk surga itu yang hatinya tenang, selamat. Bukan fisiknya, bukan alamat fisik. Jiwa yang tenang, ayatnya ya ayat Tuhan nafsul, jiwa yang tenang. Namanya bulhu tadi itu, anteng. Snack dibagi pas iftar kamu gak kebagian, marah gak? Enggak, itu Lailatul Qadar. Kebagian snack kecil gosong lagi, marah gak? Enggak, itu Lailatul Qadar. Makanannya disandung kawannya, pecah piringnya, tumpah, enggak marah, berarti Lailatul Qadar. Bantalnya baru diganti, kurungannya malah dipinjam kawannya, ngiler lagi. Ambu basin, kamu sabar, insya Allah bisa pingsan menghirup. Itu namanya Lailatul Qadar. Banyak sekali tanda-tanda Lailatul Qadar itu tentang hati yang bersih. Dimarahi orang, sabar. Malah orangnya yang marah-marah ditransfer duit yang banyak. Terima kasih telah mengambil dosa saya. Kamu ngasih pahala, ini tak kasih duit. Bisa nggak? Hah? Kalau bisa kamu dapat Lailatul Qadar. Ayatnya idfa billati hiya ahsan. Berarti berat nggak Lailatul Qadar? Berat. Kalau ringan ya hadiahnya payung. Kalau berat ya hadiahnya surga. Maka ibu-ibu, bapak-bapak semua, semuanya berat karena Allah ingin memasukkan kita ke surga. Sering saya contohkan, ini kopiah akan terjatuh ke hawa nafsu kalau nggak dikasih beban berat. Nah, dikasih beban berat ini, dia minggir-minggir nggak jatuh. Nggak punya beban, nggak sholat, duitnya banyak, nggak puasa. Gak ada beban, terjatuh. Terjatuh bahasa Arabnya hawa nafsu, ceplok. Orang yang punya duit banyak kok akhlaknya rusak, itu nyambung.
Tapi kalau miskin biasanya agamanya bagus. Kalau jangan agamanya bagus biasanya miskin-miskin. Bukan era sekarang, sejak zaman dahulu namanya mawali. Orang-orang yang hafal hadis banyak biasanya sebut mawali. Orang mantan budak dimerdekakan, miskin-miskin. Yang kaya anak raja jarang yang hafal Quran, hafal hadis. Hafalnya paling nama cewek-cewek di kampungnya yang cantik siapa. Di list semua. Ya dengan itu hafalnya itu Al-Quran. Kenapa yo kan? Jadi kan nggak bisa ngapal cewek-cewek yang cantik, nggak punya duit. Kalau anaknya raja yo hafal cewek-cewek cantik. Mulai dari Amerika sampai Ameriki hafal semua. Tapi yang miskin ya hafal ya juz amma, juz walapan ya kayak kita ini nggak kaya kan? Pantesan dikasih Allah Al-Quran. Kalau kamu kaya, langsung ke Bali berjemur. Kalau kamu nggak kaya, yang berjemur kasurnya. Kamu malah enak di masjid. Kalau kamu kaya ke Bali, kamu yang dijemur, kasurmu di hotel. Kok mau panas? Aneh. Mendingan kita manusia di dalam, kasurnya di luar. Nanti tingginya keluar, itulah derajat yang tinggi. Ini diajak guyon aja ngantuk ya, apalagi nggak guyon. Saya kadang heran lihat jamaah itu, sudah dikasih ilmu terus dijak guyon, itu responnya ngantuk. Saya kadang gemes juga, kok bisa ya. Kalau saya jadi jamaah, insya Allah saya nggak ngantuk. Asik nih pembahasannya, wah gitu nggak malah. Repot sih. Ya ustadznya harus sabar, memang makhluknya begitu karakternya. Dikirim Allah nguji ustadznya. Seharusnya kalau dikasih ilmu, ilmunya ya pas dengan hati, mbok yo langsung kemelcer, wah gitu. Malah ibarat makanannya banyak, lapar ngantuk, itu waras nggak orangnya? Logikanya lapar dikasih ilmu ngantuk, orang ini sakit. Hatinya kering dikasih terawih panjang, ngantuk nggak? Ya berarti sakit kamu. Seharusnya senang, seharusnya logikanya begitu. Seharusnya. Kalau kolak kacang hijau sedikit-sedikit diwet-wet kacang hijau, manis. Baca Quran diwet-wet itu manis. Kalau pengen cepat selesai berarti itu jamu. Klok. Rupanya yang minum jamu yang sakit. Kamu pada sakit semua itu. Baca Quran pengen cepet, terawih pengen cepet, isya pengen cepet pulang. Oh ini sakit semua ini. Maka masjid sekarang jadi rumah sakit jiwa. Agak panjang sedikit, nggak marah-marah. Ganti saja imamnya. Cari yang batas AC. Kul huwallahu ahad. Gak mau qulu ya ilayana ustamana baru minal jin faqalu inna sami'na Qur'an. Wah Pak Kasban panjang ini karena jengkel. Rakaat kedua ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Itu marah sama imamnya. Saya ya paham, oh ini marah-marah ini. Saya percepat Qul huwallahu ahad. Nah, imamnya berubah lagi. Walam dhalin, makmumnya amin. Sudah tobat. Maunya yang pendek-pendek. Kalau sholat mau yang pendek. Kalau rezeki panjang. Itu aneh banget. Sholatnya pingin pendek, rezekinya pingin astagfirullahaladzim. Nggak matching. Modalnya kecil, untungnya pengen besar. Maka sabar-sabarkan. Nanti sholat duha ini kalau bisa ya 1 juz kalau bisa. Juz amma aja. 2 rakaat, gak usah aneh-aneh. Amma yatasaaluna linabalati malu. Sampai innalil muttaqina mafazan khadaiq. Sudah selesai terus.
wan nazi'ati gharqa wan nasitati naswa sabiqat abasa wa tawalla idza syamsu kuwirat idza sama'u fatarat wailul lil mutaffifin idza qalu wa idza sama'u syaqqat wa sama'i dzatil buruj wa sama'i wat tariq sabisum ala ala ta'aka hadithul ghasyiyah Allahu akbar alhamdulillah. Bukan subhana rabbiyal azim, tapi alhamdulillah. Aneh banget. Mas, kalau ruku itu subhana rabbiyal azim, bukan alhamdulillah. Enggak, alhamdulillah. Karena bisa ruku kelamaan berdiri. Terus rakaat 2 wal fajri wal layalin ashar wasyafi wal watr wal lailin. Terus la uqsimu bi hadzal balad wa anta khillum bi hadzal bawa wasyamsi wa duha wal laili idza yasa. Terus wa duha alam nasra wal asr atin. Dan terusnya sampai an-nas. 2 rakaat saja panjang lebih disukai Allah daripada kamu 12 rakaat tapi nun Allahu akbar. Alif lam mim Allahu akbar. Hanya 1 huruf doang. Kaf ya ain sad Allahu akbar. Ya enggak apa-apa sih, tapi ya gimana gitu. Agak gimana? Orangnya agak gimana gitu. Oke, maka qalbun salim adalah inti Lailatul Qadar. Intinya. Maka orang tua itu biasanya rata-rata dapat Lailatul Qadar orang tua itu karena sudah sangat bersih hatinya. Mbah kok banyak masalah hidupku mbah. Oh ya. Mbah wah saya ruwet mbah hidup ini. Oh ya. Mbah itu tinggal ya. Mengiyakan realita, tidak menolaknya. Sangat dewasa. Kita nggak bisa merubah yang di luar kendali kita. Kita hanya bisa merubah yang dalam kendali kita. Ngapain kita marah-marah yang di luar kendali kita? Mbah-mbah itu biasanya kalau udah tua, ya. Nggih. Itu sudah puncaknya, nggih semua. Belum ngomong pun dia sudah nggih coba. Saking puncaknya mbah-mbah. Itulah yang disebut bahwasanya hatinya sangat tenang. Tidak protes. Siapa yang masih protes dengan realita yang ada, padahal di luar kendali dirinya, berarti dia belum dapat Lailatul Qadar. Kayak kamu jalan terus diserondol wedhus, kayak gitu kamu marah nggak? Wedhus ini gimana? Punya mata nggak kamu? Gitu. Atau wedhusnya punya, I have eyes. And you? Gitu. Ternyata itu bukan wedhus, on the ship bisa ngomong. Rupanya kita itu kalau tidak terima dengan realita, hidup kita jadi susah. Terima aja realita. Wis takdiri milih wae kaya banyu engko ya sampai Roro Kidul pantai selatan. Ditampani Roro Kidul. Saya tampani. Sampai samudra. Kalau udah sampai samudra, Bu, hidup jenengan tenang, Bu. Apapun jadi halal. Halal itu los. Hidupnya los, nggak ada yang tersimpan, tidur kapan saja bisa, apalagi pas pengajian, apalagi pas Jumatan, pas terawih, pokoknya pas waktu-waktu ibadah itu memang setannya itu aktif. Dangdutan nggak ngantuk dangdutan. Ada nggak orang dangdutan ngantuk? Nggak. Pengajian ini memang menenteramkan batin. Buktinya ini sudah ini sampai alam lain ini. Nah itu nggak apa-apa, jangan dibangunkan. Memang takdirnya begitu. Itu nggak punya dosa. Dia nggak punya dosa, itu langsung dapat pahala besar. Pengajiannya sudah dapat pahalanya. Dan nggak mengganggu kawannya, itu pahala. Itu pandangan Lailatul Qadar. Kalau ustadznya marah-marah, gimana? Diajar kok malah tidur? Wah, ustadznya bukan Lailatul Qadar. Ustadz Lailatul Qadar itu membuka batin santrinya.
Ustaz saya mencuri. Oh bagus, kamu punya skill pencurian yang hebat. Pingin masuk surga, pingin Pak Ustaz, tobat. Loh itu namanya punya skill membuka hati. Ustaz saya punya pacar 5 Pak Ustaz, gimana ini? Nikah dengan yang mana Pak Ustaz? Ya pacaran kamu tanya ke saya jadi bingung. Pacar kamu laki-laki perempuan? Laki-laki Pak Ustaz. Waduh, ya nggak usah dinikahi. Rupanya orang itu kalau dapat Lailatul Qadar hatinya tentram. Kayak apa? Terlambat sholat pun gara-gara ada tamu udzur, tetap jalan ke masjid pelan, dapat pahala jamaah juga kok. Nggak harus ngejar-ngejar lari-lari jamaah, nggak usah. Ingin memberi istri uang banyak hari raya, tapi nggak ada, malah uang semut, nggak banyak, kecil. Kalau banyak kan besar ya. Kalau semut kecil, uang semut, maka pahalanya banyak. Apalagi uang gajah, gede. Uang banyak walaupun satu tetap banyak. Kalau bebek satu bebek, kalau bebek banyak. Kalau banyak satu banyak. Nyambung gak ini? Enggak. Ini yang sudah sujud syukur tawaduk ini. Itu aliran waliullah, wali. Enggak punya dosa. Maka hadisnya malaikat itu menaungi menjaga orang yang mencari ilmu. Dikekep sama malaikat dengan sayapnya. Saking angetnya, antengnya. Kayak anak EPT nang keleke babon itu dikempit anget. Jenengan kan rata-rata ngantuk ya, itu memang didekap malaikat, anteng. Coba jenengan hadir di orkes dangdut nggak bisa ngantuk. Karena ditusuk sama setan, ayo joget. Kalau begini biasanya pantatnya ditusuk sama setan, panas. Kapan selesai? Tuh sudah jam 11. Kalau nggak ditusuk, matanya disiram, ngantuk lah. Gampang mendatangkan setan itu. Baca Quran aja, langsung ngantuk kan? Nah. Rupanya baca Quran itu malah obat ngantuk ya. Susah tidur akhirnya baca Quran, cepat ngantuk. Subhanallah. Ingin ngantuk, datang aja Jumat Gasik. Kalau sekarang 11.45, kamu jam 11 datang, insya Allah langsung tidur kamu. Bangun sudah komat. Keren kan? Sekali merem sudah selesai. Masya Allah, pahalanya sudah dapat. Pahalanya dapat, tapi untanya nggak dapat. Kan yang datang pertama dapat unta, ya. Kedua dapat sapi. Hadis Sahih Muslim ini. Ketiga dapat kambing. Keempat dapat ayam. Kelima dapat telur. Setelah telur, tai ayam. Makanya jangan masbuk kamu. Tapi bagus Pak Ustadz buat pupuk, ya monggo lah. Maksud di situ kita itu bergegas dalam kebaikan gitu loh, bukan kemudian datang duluan langsung tidur. Itu nggak dapat unta, ya dapat tapi ya untu. Ditanya sama ibunya, katanya Nabi kamu dapat unta kalau datang duluan. Dapat mak tadi terus tak tinggal tidur malah ucul. Makanya ada orang mau ke masjid, Bu. Pamit maknya, mak aku Jumatan mak. Ya kono Jumatan jarang sholat kok tumben tobat nonton pengajian ke masjid. Bawa HP kayak saya. Amirnya bilang begini, sing nggawa HP dipateni wae katanya. Terus dia mulih, mak nggak sida Jumatan mak. Loh nyapa? Itu kok tamirnya bilang sing nggawa HP dipateni wae. Aku wedi mak. Dikasih lucu aja nggak tertawa, apalagi serius tambah pingsan semua. Jangan-jangan saya ngomong sendiri. Itu Ustadz waras apa sehat ya? Apa agak gimana kok ngomong sendiri? Jamaahnya sudah tepar-tepar masih ngomong sendiri.
Ya alhamdulillah ustadznya bisa ngelucu supaya jamaahnya bahagia, tapi malah jamaahnya mencucu. Wis jam 11 woi, jam 11 woi. Banyak urusan yang lain woi. Oke, itu tandanya ada banyak ya fikih-fikih kulit tekstual dan fikih substansial. Saya kira ini mudah-mudahan saya doakan kita semua masuk surga ya. Jangan takut. Kita sudah sholat 5 waktu. Insya Allah Allah cinta kita. Kalau masuk kubur kamu jangan takut juga. Itu sahabat kita malaikat. Jangan takut. Kita jumpa di sana. Yang penting jaga hati saja. Itu inti Lailatul Qadar itu jaga hati, bukan ke masjid nomor 1 pulang gasik dapat kotak amal. Bukan. Itikaf semangat kalau ada iftar bersama. Untuk iftar kali ini bawa makan sendiri-sendiri. Wan, saya di rumah saja. Itu kan berarti nawaitu litolabil iftar, teh panas, gorengan, telu lemu-lemu. Ini salah niat. Maka ini tetap aja ngaji, lurus saja. Insya Allah sampai. Memang agama berat. Menjalankan agama ini sangat berat. Tidak kuat kecuali memang Allah yang memberi kekuatan. Saya kira ini mohon maaf jika banyak khilaf. Mudah-mudahan ini pada ahlul Quran semua kalau bisa sehari 5 juz sehingga satu Ramadan minimal 4 kali. Itu sudah berat. Kalau nggak bisa 4 ya 5. Insya Allah cepat mati. Terus syahid. Siapa yang sudah khatam sampai 5 kali ada? Ada 6, 7, 8, 9 ada. Insya Allah 10. Insya Allah enggak ada. Tapi kalau bisa minimal kalau santri itu seminggu sekali khatam. Butuh waktu enggak lama kok. Kalau baca cepat hadir itu 1 juz 1/4 jam, 15 menit tuh. Bahkan kadang 13 menit. Maka kalau 4 juz cukup 1 jam. 5 juz 1 jam 1/4. Kalau antum kan jam berapa ini? Gitu. Ingin cepat selesai. Bahkan mushafnya dipegang ya. Masih 5 halaman. Ya Allah tersiksa sekali ini orang ibadah. Masih banyak ya. Itu tersiksa. Belum masuk neraka sudah neraka duluan. Al-Quran itu surga. Mau jadi bahagia surga ini Quran kalamullah kan gitu. Terakhir, al-hajarul aswad minal jannah. Hajar aswad itu dari surga. Itu tafsirnya 2. Bisa maknawi, maksudnya dimuliakan seperti batu surga. Ada juga itu memang batu surga. Terus banyak dosa manusia mencium sehingga dosanya dipindah ke batu jadi hitam, manusianya hatinya jadi putih kayak gitu. Maka sering-sering nyium hajar aswad. Kalau dekat Ka'bah, kalau dekat rumahmu ya ibumu dicium, itu menghapus dosa tangannya. Jangan nyium tetangga, kecuali tetangganya kambing. My love, oh sheep, gitu. Dicium kambingnya ya nggak apa-apa. Cinta kambing. Ya, saya kira ini santri saya izin ya. Cukup ini ya karena terlalu banyak suara saya habis. Mudah-mudahan mati pas pengajian. Saya tuh pengen mati pas pengajian. Kayak saya Tontowi Al-Azhar itu pas pengajian. Saya Imam Ghazali sama. Pas pengajian seminar meninggal. Jangan pas di WC, pas mati. Pas bertengkar sama tetangga. Pas pengajian. Saudara-saudara. Enak banget. Saudara-saudara belum mati. Masih saudara-saudara lagi. Doakan Ustaz Kasban, pas matinya itu pas pengajian.
ngasih nyampaikan ilmu pas mati. Senang sekali. Kamu jangan lupa takziah ngantar saya. Kalau kamu nggak ngantar tak datangi kamu. Kamu nggak ikut ngantar ya? Awas ya. Maaf Ustaz. Ayo ke kuburan, ayo. Doakan Ustaz. Allahumma firlah warhamlah. Makasih ya. Oke. Ini santri-santri biasanya Ahad malam Senin saya ngajar di sini. Kalau saya mati, kamu ya tolong usahakan ke Tirto ngantar saya. Ya angkat. La ilaha illallah, jangan diuncal ke. Nanti saya kaget malah mencolot. Diangkat, kamu senang itu. Oh Pak Kasban, gaya disuruh ngapal akhir Al-Furqan aja nggak apal-apal, sama akhir Ali Imran ya, inna fi khalqis samawati nggak apal-apal. Saya mati malah kamu nangis, tidak ada yang ngajar lagi seperti Pak Kasban. Saya bangkit, tenanan Pak gitu. Biasanya kalau Ustadz masih hidup itu biasanya kurang dihargai. Kalau ustadznya sudah meninggal baru, ya Allah, subhanallah, enggak ya banget. Jangan begitu. Mumpung ustadznya masih hidup, tanya agama, minta ustadz, minta ilmu hati. Bagaimana biar hati-hati, enggak mata-mata, enggak hidung-hidung, enggak telinga-telinga, enggak gigi-gigi. Gitu. Itu di pinggir jalan. Hati-hati banyak anak. Saya bilang istri saya, anak kita 7 loh. Hati-hati banyak anak. Suruh hati-hati. Yang anaknya sedikit enggak bilang hati-hati dikit anak, enggak. Maka yang anaknya banyak diingatkan terus sama masyarakat, hati-hati banyak anak. Bahkan dipuji sama masyarakat, anak 2 lebih. Baik, makasih ya Bu, anak saya 7 katanya baik. Anak 2 lebih baik. Kalau anak 2 berarti enggak baik. Anak 1 enggak baik. Anak 2 lebih baik. Nah, kita 7. Oh baik. Kita baik ya karena anaknya lebih 2. Maka di jalan itu sering bilang hati-hati. Bukan mulut-mulut, hidung-hidung. Hati-hati. Di pesawat juga itu. No. Pay your attention. Perhatian, kan gitu. Bukan permataan, perhidungan, pergigian, pertelingaan, kan enggak. Apa? Perhatian. Di stasiun juga apa? No. Perhatian kereta api gaya baru madam Surabaya Jakarta segera diberangkatkan. Itu perhatian. Permata enggak ada permata. Maka yang penting itu kata apa? Perhatian, bukan permataan, perirungan atau pergidalan atau pertelingaan gitu. Atau kamu perototan enggak ada perototan. Yang gaya-gaya nih perototan atau perpacaran enggak ada. Perenggayaan. Perhatian. Maka hatinya selamatkan semua dari pencuri-pencuri online. Selamat. Jangan menghina orang. Enggak apa-apa. Mungkin orang itu enggak tahu. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.